Kelulusan sekolah tahun ajaran 2019-2020 di masa pandemi COVID-19 dirasa berbeda dengan kelulusan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena terikat protokol kesehatan yang harus ditempuh oleh lembaga pendidikan. Seperti apa kesan-kesan kelulusan di era corona tahun ini? Berikut liputan selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita selama 3 bulan terakhir memaksa semua lini kehidupan berubah 180 derajat, tak terkecuali dengan dunia pendidikan. Pemberlakuan protokol kesehatan kini menjadi panduan proses kegiatan belajar mengajar. Lalu bagaimana suka duka tenaga pendidik serta solusi pihak sekolah di saat kegiatan belajar mengajar harus berlangsung tanpa tatap muka? Kita simak wawancara khusus bersama Kepala SMA Negeri 2 Cianjur berikut ini. Berkenaan dengan wabah COVID-19 kali ini, barangkali lembaga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun online. Sehingga di sini guru, siswa, ataupun personel yang lain harus menyesuaikan dengan kondisi yang tadinya terjalin komunikasi secara langsung antara guru dengan anak di kelas, di sini berlangsung di dalam jaringan. Barang tentu di sini menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap guru itu sendiri ataupun terhadap siswa, juga terhadap sekolah. Bagi guru, tuntutan penguasaan teknologi dalam pembelajaran yang mengharuskan terjadi secara online di sini mengharuskan guru harus menguasai TIK dengan baik, sehingga berbagai aplikasi yang dipergunakan dalam pembelajaran secara daring paling tidak harus dikuasai oleh guru. Jika guru belum menguasai, di sini guru melakukan pembelajaran terhadap teman-teman ataupun secara mandiri, sehingga dalam prosesnya bisa dilakukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Kemudian bagi siswa itu sendiri juga ada permasalahan, bisa jadi tidak semua siswa memiliki jaringan koneksi untuk pembelajaran daring secara baik, sehingga ada strategi lain yang di sini disiapkan oleh guru ataupun disiapkan oleh sekolah. Misalkan melalui komunikasi biasa dalam WA atau SMS, yang ini yang dilakukan. Kemudian bagi sekolah sendiri juga tentu saja ini upaya-upaya persiapan pembelajaran daring terkait dengan pelaksanaan ujiannya atau misalkan penilaian akhir tahun yang dilakukan secara daring. Di sini juga sekolah harus menyiapkan sarana prasarana migrasi yang tadinya dilakukan secara konvensional ke teknologi. Sudah barang tentu di sini migrasi teknologi ini perlu disiapkan dengan baik jika keberhasilan pembelajaran secara daring ingin berhasil secara maksimal. Persentase keberhasilan pembelajaran secara daring, kalau misalkan kita lihat bisa jadi mungkin tidak mencapai 100% ya. 80% itu sudah bagus. Untuk permasalahan-permasalahan anak yang misalkan koneksinya tidak kuat atau koneksinya bermasalah, itu sekolah kemarin juga memfasilitasi kepada anak-anak yang misalkan tidak memiliki HP atau bermasalah dengan koneksi, itu salah satunya dengan alat laboratorium yang ada di komputer di sekolah. Itu salah satunya itu. Kemudian juga sekolah mencoba memfasilitasi kepada anak-anak ataupun semua guru itu kuota internet, sehingga paling tidak ini selama 3 bulan berjalan, kemudian anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu ataupun semua guru mendapatkan fasilitas kuota untuk melakukan dukungan pembelajaran secara daring. Fasilitas kuota diberikan kepada anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu. Kita mengalokasikan sekitar 20% dari jumlah siswa ya, atau mungkin lebih. Kalau misalkan jumlah siswa sekitar 35, kemarin kita mengalokasikan sekitar 10 siswa, berarti sekitar 35% ya.
per kelasnya. Kalau untuk guru semua mendapatkan jatah kuota. Perpisahan biasanya kan itu momentum yang sangat ditunggu-tunggu ya, baik oleh sekolah maupun oleh anak-anak dan orang tua. Gimana ceritanya di Semanda nih? Baik, terkait dengan kegiatan perpisahan atau pelepasan siswa kelas 12, barangkali karena di sini ada aturan yang mengharuskan pelaksanaan pembelajaran secara daring, kemudian tidak boleh melaksanakan kegiatan dengan melibatkan personel yang banyak. Ini kita ikuti aturan sehingga kita merencanakan perpisahan secara daring juga dengan melibatkan perwakilan-perwakilan siswa masing-masing kelas, atau mungkin kita ambil perwakilan-perwakilan siswa yang mendapat peringkat tertentu, kemudian siswa-siswa yang tidak terlibat di sekolah barangkali mengikuti secara daring dari rumah masing-masing. Rencananya seperti itu. Pelepasan berbeda-beda tempat seperti itu? Saya kira pasti ada perbedaan karena dengan adanya kegiatan yang secara langsung barangkali mungkin rangkaian acara itu kan bisa diikuti dengan khidmat gitu. Tapi kalau misalkan secara daring itu biasanya kalau misalkan dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama juga orang bosen, kemudian juga di situ tidak ada kontrol secara langsung sehingga kalau kita membicarakan atau mungkin ada alternatif pilihan, kalau misalkan memungkinkan itu sebetulnya akan lebih khidmat jika secara langsung daripada secara daring. Terlepas polemik Mr. COVID-19 yang jelas ada hikmah di balik semuanya. Kini tak sedikit sang pendidik pun lebih akrab dan semakin mahir menguasai teknologi informasi. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.